Firman Tuhan, kita dilayani Bapak Pendeta William Ferdinandus. Pagi Bapak Ibu, Saudara, dan juga adik-adik sekalian. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa dahulu. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Engkau undang untuk berkumpul di tempat ini, menyembah Engkau, berkumpul bersama dengan saudara-saudari seiman kami. Bersama-sama kami menyembahmu, bersama-sama kami juga saat ini rindu, dituntun, dipandu, dikritik, diarahkan oleh firman-Mu. Kami berdoa seiring dengan kami membaca dan merenungkan firman, biar kiranya Engkau bekerja di dalam hidup setiap kami. Ubahkan, koreksi, seturut dengan apa yang pakai dengan segala keterbatasan untuk bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat sampai ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, bila memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada bangkitan orang mati? Seandainya tidak ada bangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Dari kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudara juga ada lihat di tahun 2012 itu satu film yang terkenal, film yang bagus. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara di sini pernah nonton nggak? Nah, judulnya itu Life of Pi. Pernah nonton? Ada yang pernah nonton? Oh, belum? Oh, sudah pernah nonton ya. Jadi tiap apa saya spoiler di sini kan. Nah, ini yang bagus Saudara. Menang 4 Oscar, saya kalau tidak salah. Nah, ceritanya itu kira-kira mengenai satu orang tulis, dia mewawancara satu pria parubaya yang bernama Pi, ya, Pi Patel ini. Nah, di singkat cerita, si Pi ini dia adalah seorang survivor, seorang pentas selamat dari kejadian kapal karam, Saudara. Dan itu terjadi waktu dia masih muda sekali, di umur 16 atau 17 tahun, masih remaja. Dan kapal itu tenggelam, ya, keluarga meninggal semua, ya, dan dia sendiri yang selamat terapung di tengah laut. Dan dia sendirian manusia, Saudara. Ya, jadi katanya ada orang utan, ya, kemudian ada zebra, dan ada hiena, ya, hiena gitu ya, sama satu lagi ada harimau. Dan bahkan hiena itu makan orang utan sama zebranya, dan terakhir si hiena dibunuh sama si harimau. Dan sisalah si Pi sama harimau itu di tengah laut. Harimau itu dia kasih nama Richard Parker, Saudara. Nama yang keren buat ya. Dan setelah 200 hari lebih, Saudara, Pi ini terombang-ambing di tengah laut dengan harimau itu. Harimau yang ganas, harimau yang mengerikan. Tapi dia berdamai, hidup di tengah-tengah lautan bersama dengan harimau. Itu
Eh, Pi akhirnya selamat, dia terdampar di satu pulau, harimaunya turun kapal itu lari ke hutan, nggak ada yang pernah lihat itu harimau. Dan waktu Pi itu di rumah sakit dia diwawancara sama agen asuransi. Kisahnya bagaimana? Waktu dia ceritain tentang hutan, tentang zebra, tentang binatang-binatang, tentang Richard Parker, mau si agen asuransinya nggak percaya, saudara. Nah, maka dia ceritain kisah yang lain lagi. Dia bilang, oh nggak ada yang namanya orang, ya nggak ada yang namanya zebra, nggak ada yang namanya hina, nggak ada yang namanya harimau. Adanya itu ibu saya, dan kemudian ada penumpang lain, terus ada kokil yang bunuh eh, penumpang lain, terus ibu saya, dan Richard Parker itu harimau. Ya, saya yang bunuh mereka semua. Nah, lalu fast forward saudara, sampai ke masa kini waktu dia lagi diwawancara. Nah, penulis itu dia jadi penasaran kan. Jadi sebenarnya mana yang cerita yang paling benar, mana yang benar? Cerita yang beneran, ya, kisah mana yang beneran? Nah, si dia bilang, nggak penting mana yang benar. Karena di dalam dua cerita itu, yang ada binatang sama ada binatang, keluarga saya sama-sama mati. Keluarga saya sama-sama meninggal. Ya, cuma bedanya ada binatang, ada binatang. Ya, jadi pertanyaannya adalah which story is better? Ya, which story do you prefer? Kisah yang mana yang kamu pilih? Kisah mana yang kamu lebih kisah mana yang lebih oke menurut kamu? Ya, si penulis kemudian mikir, oh saya lebih suka kisah yang ada binatang-binatangnya, yang ada harimaunya. Dan kemudian si itu seperti itu juga mengenai Allah. Saudara, ini film yang bagus saya bilang, karena dia menggambarkan satu pos mengenai agama atau mengenai Tuhan. Tuhan ibarat harimau, buas, tidak bisa dikendalikan, berbahaya, tetapi bersama-sama dengan kau mengarungi kehidupan. Ya, dan pada saat yang bersamaan membuat engkau makin tahu, makin bertumbuh. Di antara pilihan menjadi teis atau ateis, percaya Tuhan atau enggak Tuhan. Masalahnya bukan mana yang benar, ada Allah apa enggak, tetapi one is the better story. Mana kisah paling menarik? Ya, mana kisah yang paling kita suka? Ya, hidup yang ada harimaunya atau ada harimaunya? Ya, jadi mana yang lebih seru, lebih menarik? Dan tentu yang ada harimaunya. Nah, saudara, banyak kali orang-orang pada hari ini melihat yang namanya iman itu seperti itu. Ini bukan perkara benar atau salah, betulan apa enggak, tapi mana yang paling menarik, paling membuat ini seru, lebih penuh gairah. Mana yang memberi harapan, mana yang paling memberikan arti buat hidup. Jadi, apakah ada Allah atau tidak ada Allah? Apakah yang terjadi sesudah mati? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah betul yang Tuhan Yesus mati dan bangkit? Apakah ada yang namanya kebangkitan orang mati? Bagi banyak orang termasuk Kristen, ya nggak penting. Nggak penting itu benar apa enggak, ya ada atau enggak. Yang jelas saya percaya pada Allah dalam sense bahwa kisah hidup yang ada Allah itu seru, lebih baik. Karena kayaknya ngenes banget kok jadi ateis gitu. Nggak enak dibilang ateis, ya. Hidup tidak bermoral, bejat, segala macam. Jadi lebih baik saya jadi teis gitu. Nggak penting benar apa enggak. Yang jelas kisah hidup sebagai seorang teis itu lebih menarik, lebih seru, lebih. Saudara, hari ini pada waktu kita melanjutkan eksposisi 115 ini, kita melihat bahwa Paulus dia betul-betul hitam putih sekali dalam perkara gantung iman Kristen. Pilihannya cuma dua, saudara. Apa yang kita imani? Kristus benar-benar bangkit, benar-benar mati dan bangkit, dan kita memiliki Tuhan, atau Kristus tidak benar-benar bangkit, yaitu cuma cerita khayalan, hanya
imajinasi, dan kita tidak memiliki apa sama sekali. Jadi pilihannya cuma dua itu. Karena Paulus menunjukkan iman Kristen seperti bangunan dengan fondasi dan semuanya itu tersusun rapi. Begitu fondasinya runtuh, rubuh semua. Ketika fondasinya pot, dindingnya langsung runtuh, atapnya langsung jebol, semuanya runtuh, saudara. Perhatikan di dalam ayat 12. Bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi tampaknya saudara di antara jemaat Korintus ini ada orang-orang yang percaya kalau ya sudah setelah mati selesai. Nggak ada yang namanya kebangkitan orang mati. Tetapi uniknya ini orang-orang yang juga percaya menerima bangkit. Mati dan bangkit. Tahu dari mana saudara? Ya di dalam ayat yang kita bahas minggu lalu. Ya, Paulus bilang dia memberitakan Injil. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dikuburkan, Kristus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Artinya ini orang-orang yang menerima berita Injil tentang yang mati dan bangkit. Tetapi mengherankan, orang-orang ini tidak mengenal bahwa ada yang namanya kebangkitan orang mati. Nah saudara, sebaik kalau diherankan juga tidak mengherankan, tidak bikin kaget. Karena worldview orang-orang pada saat itu, ya kalau baca filsuf-filsuf Yunani, mitologi orang Yunani, mereka memang tidak mempercayai kebangkitan tubuh. Mereka percaya tubuh ini adalah penjara jiwa. Kalau satu kali kita mati nanti jiwa ini kembali kepada logos. Ya. Yang namanya keabadian adalah engkau mengejar satu pencapaian selama ini. Dengan perang, entah kadang hidup yang mulia, nobel, sehingga namamu tercetak di dalam sejarah. Terkenang oleh orang adalah keabadian. Dan saudara, bisa jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian mempengaruhi beberapa jemaat Korintus. Dan artinya mereka lebih terpengaruh oleh filosofi, oleh cara pandang, oleh worldview, oleh perspektif, oleh cara berpikir, oleh cara hidup dari budaya zaman mereka berada. Saudara, kalau kita renungkan, ini sebenarnya bukan masalah jemaat Korintus saja. Bukankah ini menjadi masalah orang Kristen di sepanjang zaman dan di berbagai tempat? Bukan hanya di Korintus, tetapi termasuk bahkan di Manado sini, tahun 2020. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita menerima firman Tuhan, kebenaran yang disampaikan, tanpa kita sunat, ya, tanpa kita beri sedikit pun, ya, betul-betul kita terima penuhnya, atau kita memilah, memilih-milih, memfilter, menerima cocok sesuai filosofi atau apa yang kita mau. Kadang-kala belum sampai tataran doktrin, hal-hal yang sifatnya fundamental, hal yang sifatnya moral pun sudah memfilternya atau kita menunatnya dirinya. Saudara, Alkitab mengatakan kalau perzinahan itu dosa. Alkitab bicara kalau kemabukan itu adalah dosa. Alkitab katakan bahwa mencuri itu adalah dosa. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah kita menerima apa yang firman Tuhan katakan tanpa kita filter, tanpa kita cocokkan sesuai dengan budaya kita, apa yang kita inginkan? Saudara, karena ada yang meyakini hal-hal semacam itu, bahwa tidak ada yang kebangkitan orang mati, maka di sini Paulus mengcounternya.
Menarik sekali di dalam ayat 13 dan di ayat 16. Paulus bilang, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 16 ini lagi. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkit. Saudara, eh, menarik ya apa yang menjadi argumen Paulus. Ingat bahwa orang-orang Korintus itu dia bilang dia percaya Kristus mati bangkit. Tetapi tidak percaya kalau mereka orang-orang Kristen satu waktu nanti akan mengalami kebangkitan juga. Nah, tetapi Paulus di sini membalikkan argumen itu. Kalau kamu percaya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga dibangkitkan. Ada dua hal yang Paulus lakukan di sini. Pertama secara saudara. Secara logis. Ya. Kalau kamu percaya tidak ada orang mati yang bangkit, maka logikanya Kristus tidak bangkit. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen itu bukan yang bertentangan dengan hukum logik. Kalau percaya orang mati ya mati, nggak bangkit, mungkin dong kamu percaya Kristus bangkit. Yang kedua, yang lebih penting, Paulus berargumen secara theological atau lebih tepatnya Christological. Saudara, keyakinan iman Kristen setiap orang percaya pada Kristus persatukan oleh Roh kepada Kristus, mengalami union with Christ. Artinya apa yang dialami oleh Kristus kita juga alami di dalam Kristus. Orang-orang yang Kristus mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Maka kalau kita percaya Kristus mati dan bangkit, kita menunjukkan juga bahwa kita di dalam Kristus turut mati dan bangkit bersama dengan Paulus nanti sampai dalam pasal 20 dan seterusnya, saudara. Kematian Kristus itu seperti kebangkitan Kristus seperti buah sulung. Ya, jadi yang paling pertama nanti akan ada yang mengikutinya, yaitu kebangkitan kita semua. Akan dibahas di dalam 2 minggu yang saudara. Ya, jadi kalau kita percaya orang mati tidak dibangkitkan, maka simple, Tuhan Yesus juga nggak bangkit, kira-kira begitu kata Paulus. Karena saking iman itu kita percaya union with Christ itu, ya. Dan perhatikan dia melanjutkan rentetan bantahan ini, menunjukkan ya, saya bilang kalau fondasinya udah runtuh, dinding akan rubuh dan pelan-pelan dinding hancur dan atap pun roboh, semuanya itu rubuh bangunan itu. Kalau kamu percaya orang tidak dibangkitkan, maka artinya Kristus tidak dibangkitkan. Dan kalau Kristus dibangkitkan, maka yang pertama, saudara, pemberitaan Injil sia-sia. Yang ke-14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan ini. No gospel, tidak ada kabar baik. Kabarnya adalah Kristus dia mati, dia disalibkan, dan dia turunkan, sudah selesai. Maka nggak ada kabar baik, saudara. Yang ada adalah kabar buruk. Yang ada adalah tragedi. Katakanlah saudara, Yesus ditemukan. Katakanlah jenazahnya masih ada. Tulang-tulangnya ditemukan. Maka pemberitaan Injil jadi sia-sia. Karena tidak di-backup dengan realitas. Tidak di-backup dengan kebenaran. Artinya Injil bukan lagi menjadi kabar baik. Injil bukan lagi berita kemenangan, saudara. Injil bukannya bikin happy, tapi justru bikin kita ness gitu. Kabar baik, saudara. Ya, karena Kristus mati dan terus mati gitu. Itu tragedi. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, maka artinya sia-sia. Andai kata Kristus tidak bangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu, sia-sialah imanmu, sia-sialah segala keyakinanmu. Ya, no faith, saudara. Tidak ada iman, ya, tidak ada kepercayaan. Karena kita hanya percaya pada jenazah, kepada mayat, tulang belulang, dan tidak ada kehidupan
baru juga tidak ada kehidupan setelah kematian. Itu kalau kita percaya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangkitan Kristus, maka nggak ada apapun yang bisa kita imani. Yang ketiga, saudara, kalau Kristus tidak bangkit, boleh next. Kalau Kristus tidak bangkit, artinya para rasul adalah pembohong dan pendusta. Di dalam ayat yang ke-15, lebih daripada itu. Kata berdusta terhadap Allah, karena tentang kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal tidak membangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati dibangkitkan. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, maka para rasul adalah pembohong dan pendusta. No truth at all. Tidak ada kebenaran sama sekali. Ya, di bagian sebelumnya Paulus dia menegaskan kebangkitan itu real, ada buktiannya, ada saksi matanya, ada 500 lebih orang yang sebagian besar masih hidup. Artinya itu kejadian historis. Bisa kamu verifikasi, bukan imajinasi. Dan kalau sampai tidak bangkit, maka artinya para rasul ini adalah pembohong, pendusta. Dan kalau mereka ada pendusta dan pembohong, artinya firman yang keluar dari mulut mereka bisa dipegang. Kalau firman yang mereka sampaikan bisa dipegang, artinya tidak ada kebenaran, ya kita tidak ada truth untuk jadi pegangan, tidak ada kebenaran untuk jadi pedoman, jadi panduan bagi kehidupan kita dunia sekarang maupun sampai kepada akhirat kelak. Dan yang keempat, ya, jika Kristus tidak bangkit, boleh next gak keluarin semua poinnya? Kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. No forgiveness. Tanpa kebangkitan, tidak ada pembenaran. Tidak ada kemenangan atas dosa. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Kristus dia dibangkit, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Maka enggak ada pembenaran, enggak ada kemenangan atas dosa, kita semua mati di dalam dosa-dosa kita. Saudara perhatikan, tanpa kebangkitan, maka kematian Tuhan Yesus jadi kematian yang biasa. Pada hari itu saudara, kalau dihitung di dalam setahun, puluhan ribu orang yang mati disalibkan. Dan Kristus hanya salah satu di antaranya. Pada hari Kristus tersalibkan di Jumat Agung, ada 3 yang tersalibkan hari itu. Kristus satu di antaranya. Artinya kematian disalib itu kematian yang biasa. Kematian yang ya dalam tanda kutip wajar hari itu. Dialami oleh kriminal, dialami oleh orang yang dianggap memberontak, dianggap sebagai musuh Romawi. Kristus hanya satu di antaranya. Maka kalau tidak ada kebangkitan, kematian Kristus hanya kematian biasa. Banyak kali orang berpikir kematian Kristus itu adalah menjadi satu teladan, menjadi satu contoh bagi kita pada hari ini. Ya, nah, itu betul. Tetapi separuh betul gitu. Bahkan mungkin setitik aja betulnya. Karena saudara kalau hanya sebagai teladan, ya udah Kristus sekedar orang baik yang jadi korban, ya korban dari kecemburuan para pemimpin agama dan kegagalan orang Romawi. Kristus hanya korban, bukan kurban, saudara. Dia hanya jadi victim, bukan victor. Tetapi Kristus mati di salib dan dikatakan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu menegaskan bahwa yang mati ini tidak biasa. Karena ada kebangkitan, maka itu menegaskan bahwa kematian ini bukan kematian yang biasa. Pribadi yang mati ini bukan pribadi yang biasa. Kematiannya adalah untuk menanggung dosa-dosa orang lain. Dan persis karena dia tidak bersalah, tidak berdosa, Allah bangkitkan dia untuk menegaskan itu. Kebangkitannya menunjukkan pengorbanan itu diterima oleh Allah Bapa. Yang kelima, saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka orang-orang percaya yang telah mati binasa selamanya. Ayat ke-18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
no future after the. Artinya setelah kubur, ya sudah. Nggak ada kehidupan apapun. Mati, ya sudah mati. The end. Yang mati, sudah mati. Maka bayangkan opa oma kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, ya kerabat, sahabat kita yang mungkin sudah, ya orang-orang yang udah percaya Tuhan tapi mati, nggak ada lagi. Dan satu waktu akan mati dan nggak ada lagi. Tetapi kebenarannya saudara, Kristus bangkit. Sengat maut dipatahkan. Maut dikalahkan oleh maut yang dialami Kristus. Dan itu sebabnya ada kehidupan. Ada kebangkitan setelah hidup yang sekarang ini. Dan yang keenam saudara, yang terakhir. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka pesan adalah orang-orang yang paling malang. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah yang paling malang dari segala manusia. Kenapa saudara? Karena orang Kristen menyangkal diri, mengikut Kristus. Paulus dia memberi diri, meninggalkan segalanya, ya, dicambuk, dipukulin, memberitakan Injil, ya, dan dituduh macam-macam, dia tanggung semua itu demi kebohongan, demi sebuah dusta, demi satu imajinasi. Maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling malang, paling harus dikasihani, tanpa pengharapan sedikit. Saudara, maka lihat, Paulus menunjukkan rantai yang gak terputus dari iman Kristen. Tanpa kebangkitan, maka gak ada kabar baik. Tanpa kebangkitan, maka kepercayaan kita sia-sia, kosong. Tanpa kebangkitan, maka tidak ada yang namanya kebenaran. Tanpa kebangkitan, tidak ada yang namanya pengampunan dosa. Tanpa kebangkitan, nggak ada masa depan. Tanpa kebangkitan, tidak ada pengharapan. Semuanya runtuh, tidak ada sisa, saudara. Maka seorang penafsir, saudara, David Garland itu, saya suka cara dia merangkum semua yang Paulus bilang di sini. Boleh next, Kak? Dia bilang, resurrection means endless. But no resurrection means hopeless end. Adanya kebangkitan berarti ada pengharapan tanpa akhir. Tetapi tanpa adanya kebangkitan artinya akhir tanpa harapan sama sekali. Coba kita renungkan sejenak mengenai ini. Tanpa kebangkitan, maka artinya akhir kita finish. Cuma sampai di mati. Ya, tubuh dikuburkan, selesai. Tetapi dengan adanya kebangkitan, menunjukkan bahwa ada pengharapan yang tanpa akhir bagi setiap kita. Setelah saya mau mengakhiri khotbah ini dengan satu kisah real. Ya, ini terjadi kira-kira 6 bulan yang lalu. Boleh next, Kak? Ada satu guru, ya, beberapa yang kita mungkin tahu atau bahkan kenal, Melanie Wamea ini lulusan TC juga, ya, tapi angkatan atas, dan pelayanan di satu tempat yang namanya Hukimu di Papua Pegunungan. Saudara, Melanie ini satu kali dia waktu mengajar, dia bawa anak-anak itu masuk ke daerah hutan ladang untuk field trip. Dan ketemu dengan KB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Dia cok di hadapan anak-anak itu, bersimbah darah. Waktu mau ditolong karena itu dari pegunungan, mau dibawa ke rumah sakit, meninggal, yang tidak tertolong. Saya kebayang saudara, dengan pendidikan dia, lulusan TC UPH, dia bisa untuk mengajar di kota-kota besar, ya, dengan pengalaman dia bisa mungkin dapat bayaran yang baik gitu. Tapi dia memilih untuk bertahan di sana, mengajarkan dari pengetahuan yang sejati, iman kepada Kristus dan karakter serupa dengan Kristus yang ilahi itu. Dan berakhir dengan nyawanya dicabut, usia muda, baru umur 10. Saudara,
Kalau apa yang diimani oleh Melania itu tidak, maka semua yang dia kerjakan itu sia-sia. Dia orang yang paling malang segalanya. Tapi saudara, kita tahu bahwa Kristus mati dan Kristus bangkit pada hari ketiga. Dan karena dia bangkit, itu sebabnya ada kabar baik. Karena dia bangkit, itu sebabnya iman kita tidak sia-sia. Karena dia sungguh bangkit, maka kesaksian dari para rasul, para orang Kristen di sepanjang zaman itu betul. Karena Kristus bangkit, dosa bukan menjadi akhir cerita. Kristus bangkit, orang-orang mati kelak pun akan dibangkitkan. Karena Kristus bangkit, kita memiliki pengharapan. Saudara, pertanyaannya bagi kita semua pada hari ini. Saudara, banyak kali orang-orang pada hari ini, ketika berhadapan dengan iman Kristen, bisa kita melakukannya seperti kisah Life of Pi tadi. Saya lebih suka cerita yang ada harimau, ada Tuhannya, ada Allah Bapaknya, ada Roh Kudusnya. Karena itu lebih menggairahkan, lebih membuat saya itu kayaknya lebih oke dah ketimbang saya bilang saya ateis gitu. Tapi pertanyaannya saudara, adakah keyakinan bahwa Kristus bangkit, Kristus mati untuk dosa-dosa kita, Kristus memberikan hidup baru bagi kita, dan satu kelak ketika kita mati, kita berjumpa dengan dia, bersama-sama dengan dia selama-lamanya, dan kelak akan mengalami kebangkitan tubuh, kelak akan mempertanggungjawabkan segala yang kita sani di hadapan dia. Saudara, ada keyakinan betul-betul membentuk hidup kita, cara kita memakai waktu kita, cara kita memakai talenta kita, cara kita bekerja, cara kita berkeluarga, cara kita memakai uang kita, cara kita hidup, dan cara kita berkata-kata, semuanya saudara, Kristus bangkit. Ya, kabar baik, maka iman kita tidak sia-sia. Maka kesaksian para rasul itu bukanlah palsu, maka dosa sungguh betul-betul kalahkan, ada pengampunan dari Tuhan. Karena Kristus bangkit, ada kebangkitan bagi orang-orang mati yang di dalam Kristus. Dan karena Kristus bangkit, pengharapan kita bukan cuma di dunia yang sekarang, tapi juga dunia akan datang, saudara. Kalau kita percaya Kristus hanya supaya hidup lebih manis, lebih baik, lebih seru, maka kita orang yang paling malang. Dari menundukkan kepala. Saudara, pesan firman Tuhan bagi setiap kita pada hari ini. Mungkin saudara kita terbesarkan di dalam iman Kristen dari sejak kita kecil. Kita mungkin sudah berulang-ulang mendengar berita tentang Kristus yang mati dan bangkit. Tapi pertanyaannya saudara, adakah betul-betul kita lihat itu sebagai satu realitas yang sedemikian benar dan mengubah santero hidup kita, mengubah worldview kita, mengubah cara pikir kita, cara bekerja, cara membesarkan anak, segala-galanya. Ataukah saudara kita hanya memperlakukan segala iman itu sebagai cerita yang lebih baik, nggak penting dia apa enggak. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi, dan setelah itu saya akan menutup kita di dalam doa. Kiranya mengenai kematian, kebangkitan, kabar baik itu terus menjadi kabar yang bergema di dalam benak kami, hati kami, di dalam hidup kami.
Dan biarlah Tuhan berita yang terus menghangatkan hati kami. Ketika kami bergumul dengan dosa-dosa kami. Ketika kami berhadapan dengan kehilangan. Ketika kami berhadapan dengan perasaan tidak berarti. Maka biarlah ketika berita Injil itu dikatakan, ketika kami merenungkannya lagi dan lagi, biarlah itu memberikan kami pengharapan lagi dan lagi. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami. Kami sadar kami kadangkala seperti jemaat Korintus ini. Sedemikian hidup dipengaruhi oleh budaya tempat kami berada, tempat kami tinggal. Kami bisa jadi sedemikian terpengaruh oleh sekularisme. Secara kehidupan kami tampak seperti orang yang beriman, percaya, tapi sebenarnya keyakinan kami, iman kami itu adalah kami perlakukan seperti bumbu, cerita, agar kehidupan kami lebih seru, lebih baik. Tapi biarlah Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang kami imani sungguh hal yang benar, hal yang real, hal yang historis. Dan biarlah karena itu benar ya Tuhan, kiranya itu sedemikian mengubahkan kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan. Terangi hidup kami. Arahkan hidup kami. Kiranya kami melangkah keluar dari tempat ini, kehidupan kami di dalam terang, di dalam kehidupan yang tiada berakhir itu. Ini doa kami ya Bapa yang kami panjatkan demi nama kami, Tuhan Yesus Kristus.